Tes. Coming soon. Mic 3. Oke. Connecting. Mic 2. Tes 1 2 Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Adit kurang masuk, Amina kurang masuk. Berarti Kak Farini agak ke sini. Kak Amina agak ke sini dikit. Tapi dia menjauh dari Ya. Oke. Hehehe. Udah, Apakah belum mulai. mendengar suara kita? Ini udah. Kedengeran. Suaranya oke, cukup. Kalau kurang ditambah apa coba? Tambah cabe. Iya, kita sudah menyiapkan pernak-perniknya, cuma bendera saja. Untungnya mata saya masih bagus ya. Kenapa matanya masih bagus? Bling-bling gitu? Belum Iya, tua. agak. Istilah dia belum tua, Far. Apa kabar teman-teman? Halo semuanya. Dung. Sayang ya kita nggak ada masker yang bendera ya. Mana ada suara nggak ya? Hah? Coba ada suara. Oh ya, kita mesti ngecek di sini ya. Ada. Ini dari Sri Mas Ria juga udah komen katanya Surabaya Monitor. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Dan selamat siang juga untuk Anda. Oke, hari ini kita bakal ngobrol soal apa ini? Yang bentar lagi tiba liburan. Tanggal 10. Kita nggak liburan, Pak. Hah? Kita nggak liburan. Ya, Kita nggak liburan. kan ya tanggal merah maksudnya liburan. Ya untuk semua orang kecuali kita gitu aja gitu. Ada pengecualian gitu kecuali kita gitu judulnya ya. Kasian juga ya gitu. Ya itu karena sebagai media. Oke, hai salam. Tunggu, sebentar saya lagi mau nges. Udah makan siang belum ini teman-teman? Saya nggak kelihatan di sini. Waduh, suaranya seram amat. Cempreng. Semuanya Farini lah ya cempreng ya. Kok saya nggak kelihatan di mana ya? Apanya? Lipnya di mana lip? Oh, nggak tahu. Ada tadi kok. Ya. Iya tahu tapi aku nggak bisa lip. Tuh. Oh ada. Oke kita mulai ya. Oh suaranya jelas ya. Orangnya jelas gak? Apanya kurang. Kurang. Karena ya itu dia ketutupan masker lah. Apa boleh buat kita masih tetap selalu menggunakan masker. Saya Mac 3 ya kegedean. Oke? Ya. Ya mulai ya. Tolio hadir juga. Oke. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi kita bersama-sama untuk acara obrolan bersama dengan RTISI. Di sini saya Farini Anwar Dan Aditya. Dan hal ini kalau Anda menyaksikan di live RTISI di Facebook, itu kita sedang mengibar-ngibarkan bendera ya. Betul. Karena untuk hari ini kita akan membicarakan mengenai yaitu Double 10 Day, Hari Nasional Taiwan yang jatuhnya pada tanggal 10 Oktober ya tahunnya 2022 ini ya. Ya jadinya karena jatuhnya hari Senin, jadi kita membicarakan dulunya hari ini sekarang ini ya. Dan tentu saja banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan meskipun masih dalam masa pandemi. Yang mana untuk pelonggaran dari bukan pelonggaran sih, pembukaan dari pintu perbatasan Taiwan itu baru akan dibuka pada tanggal 13 Oktober. Kenapa tanggung banget gitu ya? Kenapa bukan 10 Oktober? Biasanya kan kalau 10 Oktober kan 2 minggu katanya. 2 minggu setelah 29 September. Iya. Mari kita tanyakan dulu ke yang bersangkutan. Yang bersangkutan. Halo gitu. Halo Bapak Perdana Menteri. Ibu Presiden Tsai Ing-wen gitu ya. Kenapa ke tanggal bukanya tanggal 13 bukan tanggal 10 Oktober saja? Lagi tanggal 10 Oktober juga nggak keburu kan? Betul. Kalau 10 Oktober biasanya ya kalau untuk acara kegiatan Hari Nasional Double 10 Day itu biasanya mengundang yang namanya Tionghoa perantau untuk kembali merayakan bersama di depan Istana Presiden. Tapi kali ini mungkin masih seperti tahun-tahun sebelumnya lebih dibatasi. Ya mungkin ya lebih diperlonggar lah dibandingin sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya kan benar-benar di bangkunya itu jarak banget. Betul. Padahal sebelumnya lagi tahun 2019 sebelumnya itu rapat-rapat nih. Oke. Duduknya rapat-rapat. Maksudnya duduknya rapat-rapat. Iya, duduknya rapat-rapat karena tidak perlu istilahnya jaga jarak sosial. Nah, semoga ini merupakan tahun terakhir nih yang harus dibatasi, dijaga jarak sosial. Nah,
mudah-mudahan di tahun berikutnya akan kembali seperti sebelumnya, bisa dekat-dekat, bisa sambil ramai-ramai mengibarkan bendera ya Kak Amina ya, Kak Adit ya. Dan di Taiwan sendiri seperti biasanya, seperti tahun-tahun sebelumnya juga sudah melakukan persiapan, termasuk juga dari tahun berapa ya, sudah hampir 38 tahun mereka juga selalu mengundang mahasiswa dari Mingchuan untuk menjadi sebagai pramu-tamu. Jadi mereka sudah terus berlatih dalam beberapa waktu terakhir ini, mereka juga sudah terus berlatih untuk bagaimana caranya mengantar tamu ke tempat duduk, atau juga memperhatikan kondisi tamu. Misalkan karena dalam suasana di pagi hari umumnya kan masih dalam kondisi panas. Kemudian kan tamu-tamu yang datang itu kan sepanjang proses perjalanan wajib mengenakan masker. Dan apabila ada tamu yang hadir, undangan yang hadir itu mereka dalam kondisi tidak enak badan, jadi para pramu-tamu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini mereka juga siaga untuk memberikan pelayanan dan bantuan. Oh itu saya ada melihat mukanya Kak Amina sama Kak Farini. Ternyata bukan ya. Salah satunya murid Farini loh. Salah gitu? satunya dua murid Farini Ada yang loh. dari Thailand. Ada yang dari Thailand ya, pria ya. Karena Farini tahunya karena setiap kali Farini ngajar selalu dia bilang bisa nggak dia lebih pagi karena dia harus ke Taipei untuk latihan gitu ya. Padahal semua bisnis sama Farini. Jadi yang mana itu Farini lu waktu itu pernah lihat ada salah satunya. Cuman akhirnya ya bingung-bingung juga karena pada pakai masker. Jadi ini tidak hanya untuk Mingchuan ya, tetapi juga ada beberapa universitas lainnya, bahkan juga ada anak SMA. Dan kemudian paradanya juga banyak. Dan ini juga jangan lupa ya teman-teman, nanti dalam acara gladi bersihnya, yaitu pada tanggal 7 nanti, kita juga akan ada orang yang kesana nih untuk kita live. Amina Siapanya nggak penting. Berharap dan menanti-nanti bisa menyaksikan satu marching band dari Jepang yang bernama Tachibana. Yang dikenal dengan Monster Orange. Karena sekolah mereka sih sekolah SMA ya. Di Jepang mereka juga punya satu kayak organisasi atau kelompok musik. Dan sebagian kelompok musik mereka adalah marching band yang menjurus pada alat tiup. Dan sebenarnya untuk marching band Tachibana ini sungguh luar biasa. Teman-teman juga bisa search di internet untuk kelompok marching band Tachibana ini. Mereka sudah ke luar negeri. Sampai di Disneyland Amerika atau di tempat-tempat lain. Sebenarnya untuk penampilan mereka itu sungguh luar biasa dan mereka sangat lincah. Pada saat mereka bermain itu sangat tepat sekali. Dari nada-nada yang mereka mainkan, kemudian lagu-lagunya juga cukup modern, lagu-lagu Disney atau lagu-lagu yang cukup populer. Dan untuk kelompok ini Amina sangat salut. Amina juga salah satu fans dari mereka, berharap dalam mudah-mudahan saja dalam gladinya Amina bisa secara langsung meliput mereka. Kemudian pada pas hari haknya Double Ten kita masih bisa melihat pertunjukan marching band dari Tachibana. Jangan lupa ya kalau seandainya ada langsung diwawancara ya Kak Amina ya, pakai bahasa arigato. Amina boleh masuk. Itu mah bukan wawancara, itu kasih salam. Salam ya. Ya Suzuki, Honda, Yamaha, bye-bye. Sayonara. Iya kan, ya itu dia gladi resik akan berlangsung pada tanggal 7 nanti, yaitu hari Jumat ya, di mana ya itu dia mungkin tidak semuanya, tetapi ya bisa melihat secara dekat nih, karena itu juga boleh bilang nggak sembarang orang bisa masuk, harus daftar dulu dan lain sebagainya. Dan kebetulan ya itu dia RTISE juga memiliki kesempatan untuk kesana. Mudah-mudahan ya bisa live dan bisa memberikan kepada Anda melihat ya untuk atraksi-atraksi yang akan dibawakan. Betul. Jadi selain atraksi musik juga sudah pihak penyelenggara ya, itu juga sudah menyediakan seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu adalah atraksi dari Angkatan Udara sana. Yang mana seperti pada tahun sebelumnya menyiapkan helikopter, ya pesawat tempur segala macam. Dan maka dari itu misalkan dalam waktu beberapa hari ini ya, pagi-pagi ada suara gemuruh gitu kan. Jangan perlu takut. Tidak perlu takut pesawatnya kentut. Bukan. Buang gas Ya itu merupakan pesawat-pesawat yang diutus ya untuk guna meramaikan acara gladi perayaan Hari Nasional ROC yang untuk
tanggal 10 Oktober mendatang ya. Maka dari itu kalau ada dengar suara itu pagi-pagi jangan takut. Jadi apalagi kan sekarang emang situasinya lagi panas bangun. ya. Oh iya. Sudah saatnya sarapan. Berarti bukan hanya berkokok lagi, melainkan suara pesawat gitu ya untuk saatnya sarapan gitu ya. Iya, dan selain itu juga ada atraksi laser ya. Iya, betul. Sinar laser di Istana Presiden. Nah, itu juga akan berlangsung nih, dan kemudian juga seperti biasanya nih ada pesta kembang api. Nah, kembang api kembang malam api Hari ini. Nasional. Kali ini ada di Betul. mana? Ada Di di CAI. CAI. Jadi acara yang kembang api tahun ini juga sangat spesial sekali loh. Katanya itu ada drone. Drone. Wah, jadi kayak ada drone, Drone show ya berarti ya. drone show yang dimana di samping kembang apinya itu bakal ada kayak barisan drone yang ada bentuk-bentuk. Nah, seperti yang Anda lihat sekarang ini itu merupakan guci sebuah peninggalan budaya yang terkenal yang ada di Museum Istana Nasional yang ada di bagian selatan sana. Iya, karena memang berdekatan ya, hanya berdekatan dekat yang Museum Nasional Palace Museum yang cabang di selatan. Kita tahunya biasanya kan NPM-nya National Palace Museum-nya kan di daerah Taipei kan, dekat Selin situ kan. Tetapi ada juga yang cabangnya yang di CAI di Tainan. Dan ini juga yang paling terkenalnya itu adalah pertunjukan cahaya dari drone yang menyusun bendera nasional Republik Tiongkok yang ini merupakan terbesar sepanjang sejarah yang dimana jikalau diukur ya luas itu sekitar 29 lapangan basket. Berapa itu drone-nya di situ? Wah, kurang tahu, saya nggak hitung loh Kak. Itu mungkin beribu-ribu kali ya. Maka dari itu ya, ini tugas penting untuk teman-teman yang apalagi yang tinggalnya di CAI. Tolong hitungin gitu ya. Kalau terbang, ayo berhitung dimulai. Kalau Far ini sih masih mendingan nggak, tolong dong bikinin videonya gitu, di-share, dibagi-bagi ke teman-teman gitu, karena kita tidak memungkinkan ke sana nih. Karena ya itu dia, paginya itu kita harus masih bertugas. Nah, RTI SI sendiri termasuk juga bahasa-bahasa lainnya seperti biasanya ya, seperti tahun-tahun kemarin ya, itu juga akan mengadakan live jadi pidato kenegaraan dari Presiden Tsai Ing-wen atau Presiden Taiwan ya, yang mana ya sekitar pukul 10 waktu Taiwan atau pukul 9 waktu Indonesia. Mungkin berlangsungnya sekitar setengah jam atau kurang lebih lah ya. Dan dari RTI juga akan membawakan siaran-siaran dalam terjemahan ya, secara langsung. Ada berapa bahasa yang ikut Kak Far ini? Kalau yang live sepertinya hanya beberapa sih, yang ada juga live cuma suara saja, tidak pembawa acaranya tidak, istilahnya tidak tampil, hanya suara saja. Jadi bisa jadi sambil ngapa-ngapain juga nggak ketahuan. Tapi ada juga seperti bahasa Indonesia itu ya, kakak penyiarnya juga nongol di sampingnya. Jadi seperti kita tuh ya sekarang ini ya, ada di samping atau di mana, kadang-kadang kita juga muncul besar gitu. Muncul besar maksudnya layarnya besar. Aku tetap mungil Kak. Aku tetap mungil. Diperbesar, jadi satu layar itu mukanya muka semua gitu ya. Itu serem nih namanya. Jangan lupa ya untuk menyaksikan dan juga untuk share nih. Baik itu untuk nanti live-nya pada tanggal 7. Kalau misalnya tidak ada berhalangan ya, Kak Amina yang in charge. Kemudian juga pada tanggal 10 Oktober paginya. Dan juga nih untuk situsnya tolong bantu share juga nih. Bantu lihat dan juga gitu sebanyak-banyaknya ya. Iya. Dan kalau seperti biasa nih, kalau seandainya Anda ingin mengikuti ya bisa, tetapi jumlahnya sangat dibatasi. Biasanya mesti daftar dulu atau bagaimana? Karena ini selain diperuntukkan untuk tamu negara. Ini maksudnya di lapangan langsung di depan Istana Presidennya ya. Dan itu juga kadang-kadang dikasih nih yang namanya pernak-pernik. Souvenir. Goodie bag. Jadi satu kantong ya, kalau 2 tahun yang lalu sih, tahun kemarin kita nggak dapet ya. 2 tahun yang lalu dapetnya ini nih, satu ini ya, biasa karena pandemi ya, satu kotak. Ini 2 tahun yang lalu. Yang tahun ini belum ada karena memang kan belum waktunya. Jadi ya kita hanya perlihatkannya untuk tahun 2 tahun yang lalu. Terus mungkin teman-teman juga bisa perhatikan ya, logo untuk setiap tahunnya itu berbeda-beda. Walaupun memang bentuknya itu adalah double 10. Tulisan shi itu kan seperti tanda salib ya, tanda salib. Jadi ada 210. Jadi teman-teman juga bisa melihat logonya. Kemudian untuk gambar logonya ini, logo yang di depan ini untuk tahun 2020. Nah, biasanya setiap tahun desain logonya itu bermacam-macam, berbeda-beda. Kali ini desainnya sudah, kalau Anda perhatikan sudah mulai bermunculan ya untuk desainnya. Ini tahun 2020. Ini souvenir 2020 masih ada dalam sabun, pandemi, jadi dapat sabun berbentuk Pulau Taiwan. Coklat. Kirain pisang. Satu terus coklat, ini logonya satu pisang. pinnya ya. Ini pin bisa tempel di kulkas. Pin. Bisa tempel di Bukan kulkas. bros ya.
Kayak magnet ya, magnet. Ya. Apakah nanti dapatnya untuk tahun 2022 ini ya kita nanti lihat aja ya. Mungkin dalam waktu dekat ini akan sudah keluar. Itu alkoholnya. Bukan lotion ya. Lotion, kok bisa lotion ini sih? Cuman botolnya ya, buat semprot. Ya mudah-mudahan RTSI juga bisa mendapatkan lagi ya, karena ini boleh bilang ya itu dia tahun 2000 kemarin aja nggak dapet. Jadi kadang-kadang untuk acara-acara seperti ini ada pernak-perniknya itu yang khusus hanya bisa didapatkan. Berarti memang pas lagi pandemi, lagi panas-panasnya. Kali ini lupa deh, ada satu kali pernah dapat topinya. Topi? Ada topinya. Oh, oke. Tapi itu biasanya untuk Tionghoa perantau. Waktu itu pernah Farin dapat ya, ada topi, kemudian juga topinya ada topi seperti toli-toli gitu. 2 kali Farin dapat gitu topinya. Ini Amina pikir apa toli-toli, taunya poco-poco. Oh gitu. Melenggang petapa. Enggak, kalau ini yang pelantikan presiden lah. Toli itu apa? Caping ya? Oh, itu yang topi jerami. Topi petani. Oh iya. Kalau ini sih inilah waktu itu pas lagi pelantikan presiden Tsai Ing-wen dengan wakil presiden William Lai ya, di mana presiden Tsai Ing-wen meneruskan lagi ya untuk jabatannya sebagai presiden. Jadi ya mereka biasanya ini hanya limited khusus ya, hanya memperlihatkan kepada Anda saja kebetulan yang ada di koleksi. Ya karena terbatas. Ini hanya satu-satunya loh, maksudnya di RTSI. Dan masih utuh, biasanya sudah dipakai mungkin ya. Oke, jangan lupa jadi teman-teman kalau seandainya Anda bisa mendapatkan kesempatan ya untuk ya kembang api lah, untuk kegiatan-kegiatan lainnya lah, dan ini juga boleh ya, biasanya akan banyak sekali kegiatan. Ya kalau yang seandainya tidak berkesempatan jangan takut juga. Teman-teman bisa ikuti dari berita-berita dari RTI atau juga FB RTI. Kita terus akan membagikan teman-teman informasi yang terbaru berkaitan juga dengan Double Ten. Iya, betul sekali. Iya, dan juga nih kalau seandainya pada hari H-nya Anda tidak bisa di depan Istana Presiden langsung, bisa di samping-sampingnya. Biasanya itu paradenya itu dari jauh-jauh udah ada ya. Jadi bisa berfoto-foto, malah lebih seru, bisa lebih dekat berfotonya. Kalau pas lagi parade nggak bisa. Kirain Kak Fahri ini bakal bawa kita langsung temuin presidennya kemudian foto bareng presiden. Hanya bisanya mungkin papannya aja kali ya. Kalau presidennya langsung terlalu sibuk jangan ya. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang ada di Taiwan? Apakah Anda juga pernah mengikuti atau mungkin juga ya kalau seandainya bukan di Taipei ya mungkin pas pada saat pesta kembang api dan lain sebagainya ya. Biasanya pas pada saat pesta perayaan dari Hari Nasional itu juga ada sedikit konser dan lain sebagainya. Farin ini pernah mengikuti sekali ya, itu waktu itu di Taipei Arena sih. Oke, ini untuk acara obrolan bersama dengan RTSI di radio kita akhiri dulu sampai di sini. Saya Farini Anwar, Amina Chandra. Jadi dia. Kita mohon pamit, sampai jumpa. Bye. Iya. Dan yang di live kita tetap jalan nih teman-teman. Amina pengen nyanyi halo Bandung. Kembali bendera ya. Kok bendera lain. Ngomong-ngomong kalau nggak salah Kak Adit juga pernah ikut yang gladi resik ya? Gladi resik yang gladi bersihnya. Tahun kapan? Tahun kemarin. Tahun kemarin. Itu hanya ada apa? Gemar. Iya, ada kemarin. Jadi sudah lupa, Bu. Ya, kalau kemarin ingatnya sih yang merindingnya itu sih. Merinding? Ya, yang bikin merinding. Menyeramkan kah? Bukan, yang bikin merinding itu kayak terharu. Iya, terharu gitu loh. Jadi kayak pesawat tempurnya itu. Ya, saya emang lebih suka lihat pesawat-pesawat tempur gitu sih. Jadi pas wah gitu kan. Luar biasa ya. Gagah gitu ya. Iya, cuman kesalnya itu karena kecepatannya itu sangat cepat sekali. Jadi kalau emang udah harus bersiap-siap sejak lama itu kameranya segala macam. Kalau enggak udah selesai. Habis. Iya, namanya juga pesawat tempur. Kalau jalan pelan-pelan bukan pesawat tempur itu. Itu dia, tapi kalau helikopter emang agak lambat. Iya, yang bawa yang bawa bendera. Padahal gitu. kita di RTI sendiri juga bisa lihat ya, tapi jaraknya agak jauh ya. Waktu itu berapa kali mereka kan karena terbangnya kan sebelum melintasi Istana Presiden juga melintasi RTI ini, markas RTI. Mudah-mudahan pada saat itu ada kesempatan. Iya. Sebelumnya, jadi kita bisa juga memberikan video tampilan untuk teman-teman yang mungkin tidak berada di Taipei ya. Iya. Terus kemudian Kak Adit sendiri pernah nggak mengikuti kegiatan di depan Istana Presiden? Sebelumnya itu, sebelumnya pernah. Pernah juga. Iya, soalnya waktu itu awalnya rencana saya di tengah-tengah itu memang cuma kayak kurang lebih 1 tahun. Gitu. Oh ya, jadi semuanya mesti ikutin. Iya, jadi semuanya harus ikutin gitu kan. Ya mumpung ya kan waktunya cuma 1 tahun, gak singkat gitu kan. Maka dari itu ada kegiatan semuanya cuma bisa sekali doang. Iya, jadi saya masih ingat waktu itu perayaan yang ke
100. Wow, Iya, jadi ada itu dua. masih istimewa sekali kan? Iya, jadi ada 2 acara waktu itu. Yang pertama saya lihat kembang apinya yang di Tatausan sana. Oh, Iya, pelabuhan Tatausan. Tatau gitu kan, yang ada di Tatausan di sana. Kemudian yang kedua itu malam-malam ngantri spot untuk yang terbaik buat foto. Gitu. Soalnya pagi-pagi kan ada penaikan bendera segala macam. Betul. Kita harus cari spot. Soalnya ada banyak orang di situ juga. Jadi bukan nunggu artis, melainkan nunggu bendera dinaikkan. Gitu sih. Oh iya, pada jam? saat itu ada Apa? pagi-pagi Nunggunya nih ya. berapa Wah, lama loh. Kita dari jam berapa ya? Jam 9 sampai jam malam mulai sampai jam pagi. Besok paginya. Iya. Nggak tidur. Kita kan Tidurnya di berteman tempat. gitu. Paling kayak gantian. Gantian. Gitu. Nggak tidur sih. Kan udah sama temen ngobrol, kemudian jadi makan. seru juga gitu ya. Seru ya, jadi kayak aktivitas yang menyenangkan juga ya, tapi ya besoknya capek. Menyenangkan tapi Kali ini capek. jangan ya, karena hari jangan. jatuhnya hari Senin, jadi Betul. besok aja mesti kerja lagi gitu Nah, ya. itu dia. Nah, kalau Faridnya sendiri sih terus terang belum pernah tuh di depan Istana Presiden. Belum pernah. Ya udah, saya telepon dulu ya. Oh kabarnya. gitu, minta di depan ya. Udah penuh. Udah penuh ya? Oh ya udah penuh ya, apa boleh buat ya. Karena beberapa kali pernah ingin ke sana gitu. Tiap kali ya itu dia, kalau takut hujan apa nggak takut panas, karena itu di ruangan terbuka kan. Iya, betul. Namanya juga di alun-alun Istana Presiden. Betul. Jadi harus siap-siap nih. Mungkin kalau pergi hari ini terus terang kadang-kadang agak beser. Kalau saya nanya pengen pipis gimana keluarnya? Repot kan? Nah, itu dia karena jaga fungsinya ketat. teman. Jadi bisa Gantian. kalau ada 3 orang bisa gantian. Jadi kalau ada 2 orang nih, udah pipis dulu atau istirahat dulu. Nah, yang satunya tetap jaga pos. Oh, jaga pos jaga ya. pos ya kisahnya. Nah, Iya, tapi gitu. Farid ini pernah ngikutin ya, itu dia yang konsernya. Oke. Konsernya waktu itu di Taipei Arena sih, di Taipei Arena, dan itu biasanya diperuntukkan untuk mereka yang daftar terlebih dahulu ya, diprioritaskan kepada istilahnya Tionghoa perantau yang baru kembali ke Taiwan. Jadi biasanya dikasih jeda, misalnya setelah bulan 8 datang ke Taiwan, nah itu bisa daftar nih. Bisa daftar, tapi dengan catatan Anda adalah Tionghoa perantau. Oke. Gitu ya. Tapi ya sekarang ini mungkin peraturan berbeda-beda sih. Nah pada saat itu bisa kesempatan nih ke TP Arena. Iya. Dari TP Arena kalau mendaftar itu bisa istilahnya ke National Palace Museum lah. Itu udah gitu pernah juga ikut yang diiring-iringi. Jadi memang kegiatan khusus yang diberikan kepada menyambut Tionghoa perantau. Iya. Oke. Kalau dari Kak Amina ini gimana ini? Udah pernah berapa kali nih Kak Amina? Berkali Orang hitung. setiap tahun pasti ke sana. Waduh. Saya kan ajudannya. Ini maksudnya candle night atau gimana ini? Abina nggak tahu kalian ngomong apa. setiap tahun kemana? Capek deh. Iya, Kak Amina pernah nggak ikut? Amina sih cuma gladi ikut resik lah atau? gladi resik aja sih ya. Oke. Terus untuk yang upacara kenegaraan Bendera. ini belum pernah. Ikutnya melalui berita-berita, nonton TV, atau ikut dalam berita-berita di RTI aja sih. Berarti Nah, ikut teman-teman secara bisa virtual. jadi kalau teman-teman ada yang Terus pernah ada pengalaman satu hal yang penting. Teng. Satu hal yang penting. Jadi untuk setiap tanggal double 10, jumlah kelahiran anak di Taiwan itu juga menjadi Bertambah. sorotan. Oh, Kenapa? bayi double 10. Bayi double 10. Kalau gitu. tanggal lahir Iya. tanggal 10 bulan 10, ya kan jadi tiap kali dia tiap ulang tahun dirayakan rame-rame seluruh. Kirain Betul. jumlah angka lahir Bukan. kelahiran itu Bukan. naik di double Mesti Enggak. Ini saking Jadi menjadi semangatnya. sorotan. ya susah dong. Oh ya, bukan ya, ternyata. Karena kan lahirnya kadang-kadang nggak semuanya mesti 9 bulan 10 hari misalnya. Tanggal bagus Oh, berarti tanggal gitu bagus ya. ya. Biasanya Iya. kalau mereka yang mungkin yang mau pakai Beda sesar, bisa juga itu memilih akan gitu. memilih double memilih. 10 sebagai hari kelahiran anaknya. Selain mudah diingat, gitu tiap kali kalau seandainya lupa dirayain pun semua apa-apa seluruh ya. negara Apalagi kalau ada restoran gitu kan, atau kayak toko-toko apa gitu bilang diskon 50% bagi siapa yang lahir pada tanggal 10 bulan 10. Nah, anak-anak ini yang beruntung kayaknya jarang berarti ya. deh, karena restoran juga bilang aduh kemungkinannya itu seperberapa. Iya, berarti saya pikirnya terlalu jauh ya. Terlalu Pak. jauh biasanya kalau bulan Oktober Adit mungkin siapnya lah. mau bikin-bikin di hari itu. Bulan 10, tanggal 10. Iya, hari nasional, hari double 10. Iya, dan kemudian juga apa istilahnya? Ya paling nggak mungkin bulan Oktober kali. Ngapa? Maksudnya kalau seandainya ada apa, selama lahir bulan Oktober mungkin dikasih spesial khusus Ya gitu kirain kan misalnya. misalkan pas ini ya bulan 10 tanggal 10. Nah, Ting diskonnya dong, wes. 60% gitu. Nah, Oh. kalau yang biasa bulan Oktober paling diskonnya 70%. Oh gitu. Ya, Wah, luar biasa. Nanti kalau Kak Adit buka restoran atau buka toko Langsung atau apa bangkrut ya kalau begitu gitu. ya. Iya.
Khusus untuk yang tanggal 10. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, ada gak sih yang kebetulan lahir tanggal 10 Oktober? Kalau ada hebat, luar biasa sekali nih kalau kayak gitu juga ya. Jadi ya itu dia, banyak sekali kegiatan-kegiatan. Ya bisa juga Anda cari informasi, kali-kali ada nih ide seperti Kak Adit ya, dikasihnya 90% atau kasih 10% dikasih dibayar 10%, kan 1010. Kalau itu mari kita doakan agar Kak Amina dengan Kak Fahri ini menjadi bos, kemudian ya gitu. Kita menikmati diskonnya. Gitu. Amin. Aminkan. Oke deh teman-teman, terima kasih. Jangan lupa ya untuk mengikuti live dari RTISI, baik itu live untuk Gladi Resi maupun juga untuk hari H-nya yaitu 10 Oktober kurang lebih pukul 10 di YouTube dan juga di Facebook, dan kita akan kembali lagi pekan mendatang. Ya, kemudian kalau emang teman-teman yang pas lagi di CAI ada ikut kembang apinya, tolong foto-foto bagi di videoin, bagi share ya, kita bisa bantu share ya. Ya, sampai jumpa semua. Oke.